Selamat malam dan selamat berjumpa kembali kepada teman-teman yang sudah bergabung lewat Facebook STT Perjanjiannya Kaban Jahe dan juga yang bisa mendengarkan lewat radio dan juga yang bisa mendengarkan lewat streaming janjidibata.rp.com. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pemeliharaannya dan penyertaannya terhadap kita, sehingga malam hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul dalam acara KKR STT Perjanjiannya Kaban Jahe. Kami mengucapkan selamat bergabung kepada teman-teman yang baru saja bergabung di STT Perjanjiannya, Facebook STT Perjanjiannya Kaban Jahe dan juga radio di 95,3 FM dan juga di streaming janjidibata.rp.com. Sekarang mari kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi memuji Tuhan dari lagu kita Nama Yesus Terus Bersuara. Nama Yesus terus bersuara, abadi tak berhenti. Nama Yesus beri sentosa, sukacita tak terperi. Nama itu memberi rahmat atas orang berdosa, sekaliannya telah dipanggil dan dipimpin padanya. Sangat indah nama Yesus, kasih-Nya bakar kalbu. Ku bersyukur pelepasku, karena ku telah ditebus. Nama Yesus terus bersinar atas laut dan darat. Penghiburan tersedia, muliakanlah namanya. Lenyaplah segala susah di depan nama itu, karena cinta nama Yesus kalah dosa dan jahat. Sangat indah nama Yesus, kasih-Nya bakar kalbu. Ku bersyukur pelepasku, karena ku telah ditebus. Nama Yesus terus bersinar, takkan pudar cahayanya. Nama Yesus terangi jiwa, meski gelap sekalipun. Walau dunia nanti musnah, kelamlah matahari, nama Yesus terus bersuara, abadi tak berhenti. Sangat indah nama Yesus, kasih-Nya bakar kalbu. Ku bersyukur pelepasku, karena ku telah ditebus. Kita masih bernyanyi memuji Tuhan dari lagu kita Pada Yang Mendengar.
Pada yang mendengar serukanlah berita girang anugerah Allah. Orang yang berdosa janganlah bimbang, siapa mau boleh datang. Silakan teman, terimalah berita keselamatan. Allah Bapamu menantikan sekarang, siapa mau boleh datang. Jangan ditangguhkan, mari lekas daripada dosa, segeralah bebas. Tuhan Yesuslah penuh kasih sayang, siapa mau boleh datang. Silakan teman, terimalah berita keselamatan. Allah Bapamu menantikan sekarang, siapa mau boleh datang. Janji Tuhan tetap tak berubah, undangannya tetap baik, dengarkanlah. Mari teman, selamat Tuhan mengundang, siapa mau boleh datang. Silakan teman, terimalah berita keselamatan. Allah Bapamu menantikan sekarang, siapa mau boleh datang. Iya, jadi lagu kita ini mengatakan Allah mengundang kita untuk datang kepadanya. Siapa saja boleh datang, katanya. Terimalah berita keselamatan. Baik, sebelum kita melanjutkan, mari kita menghafal satu ayat firman Tuhan. Hari ini kita menghafal dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Sama seperti lagu kita tadi, ini juga Tuhan memanggil kita. Memanggil orang berdosa supaya diampuni. Yesaya pasal 1 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama, baru nanti kita hafal. 1, 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sampai di situ. Kita ulang lagi. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekali lagi. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Kita sambung sampai kirmiji. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji. Sekali lagi. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji. Kita gabung dari atas. 1, 2, 3. Marilah,
baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji. Kita sambung ke bawah, akan menjadi putih seperti salju. Kita ulang lagi, akan menjadi putih seperti salju. Kita gabung lagi dari atas, 1, 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Kita sambung lagi ya. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba. Kita ulang lagi. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba. Kita sambung ke bawahnya, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekali lagi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekarang mari kita gabung semuanya dari atas. Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Iya, jadi dari firman Tuhan ini juga Tuhan memanggil kita. Bagaimana merahnya pun dosa kita katanya, akan menjadi putih seperti salju kalau kita datang kepada Tuhan Yesus. Iya, jadi inilah ayat hafalan kita di malam hari ini. Jadi sekarang mari kita saksikan satu buah video, yaitu kesan mahasiswa dan juga dosen dan juga pengguna lulusan STT Perjanjiannya Kabanjahe. Kita menyaksikan bersama-sama. Halo, perkenalkan saya Yemima Natasha Purba, mahasiswa Angkatan 5 di STT Perjanjiannya Kabanjahe. Dalam video ini, saya akan membagikan sedikit pengalaman saya selama saya berkuliah di STT Perjanjiannya Kabanjahe. Dalam perkuliahan di STT Perjanjiannya Kabanjahe, kami mempelajari tentang cara membaca dan menafsirkan Alkitab dengan benar. Kami juga mempelajari tentang cara berkhotbah dengan benar. Kemudian kami juga mempelajari tentang pemuritan dan filsafat Kristen. Kami juga mempelajari tentang dogmatika yang memiliki cakupan yang luas, seperti kristologi yang mempelajari tentang Kristus, hamartologi yang mempelajari tentang dosa, eklesiologi yang mempelajari tentang gereja, soteriologi yang mempelajari tentang keselamatan, dan banyak mata kuliah lainnya. Kemudian dalam mengerjakan tugas-tugas kami juga tidak begitu kesulitan, karena STT Perjanjiannya menyediakan perpustakaan yang memiliki buku-buku yang dapat kami jadikan referensi untuk mengerjakan tugas-tugas kami tersebut. Kemudian kami juga dapat bertanya kepada dosen dan saling membantu bersama dengan teman sekelas di STT Perjanjiannya Kabanjahe. Pada semester 4, kami juga sudah melakukan pelayanan di luar kampus STT Perjanjiannya Kabanjahe. Kami masing-masing dengan tim dikirim ke lokasi-lokasi tertentu untuk melakukan pelayanan di tempat itu. Dalam melakukan pelayanan pada saat weekend tersebut, saya belajar bahwa saat melakukan pelayanan, kita harus sepenuhnya bergantung kepada Allah. Kita harus bertanya, apakah kehendak Allah yang harus kita lakukan dalam melakukan pelayanan tersebut. Terima kasih, demikian pengalaman yang saya dapat bagikan kepada teman-teman semuanya. Jika teman-teman berminat untuk mendaftar ke STT Perjanjiannya, kita bisa belajar bersama-sama tentang bagaimana kehendak Kristus dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih, demikian video ini yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Febri Meci Brukaban, mahasiswi STT Perjanjiannya Kabanjahe Angkatan ke-5. Saya ingin membagikan kesan-kesan saya selama mengikuti perkuliahan di STT Perjanjiannya Kabanjahe, baik kesan saya terhadap mata kuliah yang kami ikuti, mengenai tugas-tugas yang kami terima dari kampus, begitu juga kesan saya terhadap dosen-dosen yang mengajar di STT Perjanjiannya Kabanjahe.
Kesan saya yang pertama selama mengikuti perkuliahan di STT Perjanjiannya Kaban Jahe, yaitu saya semakin mengerti dalam membaca Alkitab. Karena di STT Perjanjiannya Kaban Jahe, kami mempelajari pengantar teologi Perjanjian Lama, begitu juga pengantar teologi Perjanjian Baru yang mengajari kami latar belakang, begitu juga mengenai penulis dan juga tujuan suatu kitab itu dituliskan, sehingga dalam membaca Alkitab saya semakin mengerti dan tertolong karena mata kuliah tersebut. Mata kuliah yang saya senangi juga yang kami ikuti di STT Perjanjiannya Kaban Jahe, yaitu mata kuliah pemuritan, mata kuliah PKHT atau pendidikan karakter hamba Tuhan, begitu juga dengan mata kuliah penginjilan. Karena melalui mata kuliah tersebut, saya diajari dan saya dididik bagaimana seorang yang sudah percaya dengan sikapnya, dengan waktunya, begitu juga dengan hal yang lainnya dalam mengikut Tuhan Yesus berdasarkan firman Tuhan. Dan mengenai tugas-tugas yang kami ikuti, yang kami terima dari STT Perjanjiannya Kaban Jahe, tentu dimanapun kita kuliah, kita akan menerima tugas dari kampus. Dan ada suka duka juga saat mengerjakan tugas-tugas tersebut. Tetapi, saya juga merasa tertolong karena dosen-dosen yang sangat welcome akan kami di STT Perjanjiannya Kaban Jahe, dan ada juga beberapa dosen yang sering bertanya apa kesulitan kami selama mengikuti perkuliahan di STT Perjanjiannya Kaban Jahe. Inilah kesan-kesan saya yang bisa saya sampaikan, dan kami menunggu teman-teman untuk bergabung bersama kami di STT Perjanjiannya Kaban Jahe. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Anis Krana Brukaro. Saya angkatan keempat. Di sini saya mau membagikan sedikit kesan saya selama saya sekolah di STT Perjanjiannya. Ya, pertama saya menerima Tuhan Yesus selama saya sekolah di STT ini. Ya, kesan saya di sini kami banyak belajar firman Tuhan. Dan di sekolah STT inilah saya lebih mengenal lagi siapakah Tuhan Yesus itu, siapakah Allah itu, siapakah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dan di STT ini juga saya lebih mengenal lagi siapakah diriku ini. Ya, dan di STT ini juga saya lebih mengerti lagi dalam hal membaca Alkitab, dalam hal menafsirkan Alkitab dengan baik dan yang benar. Ya, dan kesan saya yang kedua, selama sekolah di sini bagaimana kami mengadakan weekend selama semester 4. Ya, dan di weekend itu sebelum kami berangkat weekend ke kampung-kampung, kami dipersiapkan dulu di kampus, kami dilengkapi oleh dosen bagaimana cara melayani anak-anak, bagaimana cara melayani orang tua. Ya, inilah kesan saya sama sekolah di STT Perjanjiannya. Sekian dan terima kasih. Halo, nama saya Agnes Jusi Pepayosa, saya mahasiswi STT Perjanjiannya Kaban Jahe semester 8. Saya mau membagikan kesan selama berkuliah di STT Perjanjiannya. Sebelum berkuliah di STT Perjanjiannya Kaban Jahe, saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tetapi pengenalan saya akan Allah sedikit sekali. Tetapi setelah kuliah di STT Perjanjiannya Kaban Jahe, pengenalan saya akan Allah semakin bertambah. Melalui perkuliahan dari kami belajar melalui Alkitab, yaitu firman Allah yang diajari oleh dosen-dosen yang dipercayakan oleh Tuhan yang mengajar di STT ini, pengenalan saya akan Allah pun semakin bertambah. Saya tahu bahwa Allah itu hakim, Allah itu juga Allah yang murka, Allah itu juga Allah Alfa dan Omega, dialah yang awal dan yang akhir. Ya, pengenalan saya akan Allah semakin banyak bertambah dan saya bisa mengerti banyak sekali firman Tuhan setelah belajar di STT Perjanjiannya Kaban Jahe. Kesan saya selama perkuliahan, kami kuliah mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, kami masuk jam 1, pulang jam 5. Kami sangat senang kuliah di STT karena kami bisa belajar mengenal Allah, bisa juga belajar mata kuliah umum yang lain. Pernah juga kami kuliah mulai dari pagi sampai malam, dan itu memang sedikit berat, tetapi kami diberikan Tuhan kekuatan untuk menjalaninya. Terlebih-lebih kami belajar bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. 2 jam saja belajar bahasa Yunani dan Ibrani itu, kepala kami semua sudah pusing. Tetapi pun awal-awalnya berat, lama-kelamaan saya menyukai mata kuliah ini. Karena saya tahu mata kuliah ini sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa Ibrani dan Yunani ini ialah bahasa asli Alkitab, di mana penulis Alkitab itu menuliskan Alkitab ini dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Jadi sangat penting bagi kita untuk mempelajari bahasa ini supaya kita lebih mengerti maksud dari Alkitab itu.
Saya juga menyukai dosen-dosen yang dipercayakan Tuhan untuk mengajar di STT ini karena kami bisa saling melengkapi, kami bisa saling mengajari, saling membantu dalam pembelajaran dan juga pelayanan ke tengah-tengah masyarakat. Di STT ini juga ada praktek pelayanan ke lapangan, yaitu kami diutus ke pos-pos PI di kampung-kampung di mana kami diutus. Sangat berkesan juga bagi saya bisa melayani melalui STT Perjanjiannya ini, bisa memberitakan firman Allah kepada orang-orang yang ada di kampung itu. Satu hal lagi yang paling berkesan juga selama berkuliah, kami Angkatan 8, kami mempunyai jadwal persekutuan. Setiap hari Kamis ialah jadwal persekutuan kami bersama. Kami bisa sharing bersama, membagi berkat firman Tuhan, dan kami bisa berdoa bersama, bersekutu bersama. Inilah kesan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Ariesta Ginting. Saya merupakan salah satu mahasiswa STT Perjanjiannya Kabanjahe. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan selama saya berkuliah di STT Perjanjiannya Kabanjahe. Yang pertama itu pengajaran yang saya terima. Selama saya berkuliah di STT, saya memperoleh banyak hal, khususnya dalam mempelajari firman Tuhan ya. Saya semakin lebih mengerti lagi firman Tuhan, pemikiran saya lebih dibukakan lagi. Saya semakin bisa mengenal siapa Allah itu yang bisa menyelamatkan saya, ya, sehingga saya beroleh percaya kepada Yesus yang telah menebus dosa saya di kayu salib. Ya, yang kedua itu ketika saya berkuliah dalam hal mengerjakan tugas, saya mengerjakan tugas yang selalu diberikan oleh dosen. Meskipun ada beberapa hal yang saya tidak pahami, tetapi dosen masih selalu membimbing saya sehingga saya boleh mengerjakannya dengan baik. Yang ketiga itu keaktifan saya dalam kegiatan kampus. Saya tidak terlalu aktif ya dalam kegiatan kampus, salah satunya seperti senat ataupun yang lainnya. Tetapi saya selalu mendukung teman ataupun sahabat-sahabat saya. Sebagai seorang teman, saya selalu mendukung mereka dalam kegiatan tersebut. Yang keempat itu keikutsertaan saya dalam praktik pelayanan. Ya, saya selalu mendukung ataupun saya ikut dalam praktik pelayanan. Salah satunya ialah weekend. Saya senang, saya boleh belajar dalam berbagai hal, saya boleh mengenal banyak orang, saya boleh melayani banyak orang, dan Tuhan selalu memperbaharui perilaku dan sikap saya ketika saya weekend. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan Injillah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang percaya. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Injil dan juga terbeban untuk memberitakan Injil baik di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat melalui radio, dan juga saya terlibat dalam STT Perjanjiannya Kabanjahe, membawa mata kuliah metode penginjilan dan penginjilan 1 dan penginjilan 2, dan juga saya membawa mata kuliah tafsir PB dan juga pembinaan warga gereja. Di situ saya bisa membagikan bagaimana pengalaman saya memberitakan Injil dan juga menafsirkan Alkitab, belajar latar belakang penulisan dan latar belakang penerima surat, supaya kita bisa mengerti dalam menafsirkan Alkitab. Dan juga belajar masalah dalam gereja, khususnya pembinaan warga gereja. Kita belajar dari Alkitab, masalah-masalah yang timbul dalam jemaat di dalam Alkitab, dan bagaimana solusinya untuk pelayanan gereja. Jadi mari kita bisa bergabung di STT Perjanjiannya Kabanjahe untuk belajar penginjilan dan belajar menafsirkan Alkitab. Terima kasih. Saya sebagai Majelis GKMI Perjanjiannya Kabanjahe, kami sangat bersyukur untuk STT Perjanjiannya yang sudah menolong dalam pelayanan gereja seperti pelayanan musik, menata gereja, memimpin pujian, dan juga dalam pelayanan mimbar. Selain itu, kami juga ditolong dalam pelayanan di pos-pos PI, di mana mahasiswa weekend ditempatkan menolong kami dalam pelayanan anak-anak dan remaja, khususnya pembinaan kerohaniannya.
mendisiplin dalam pekerjaan rumah yang diberikan oleh orang tuanya, juga dalam pembelajaran sekolah mereka melalui kelompok-kelompok yang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa weekend. STT Perjanjiannya juga memberikan kesempatan kepada majelis dan pelayan gereja untuk belajar di STT Perjanjiannya, sehingga mereka diperlengkapi dalam pelayanan mimbar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Definisi pastoral ialah, jadi mata pelajaran ini ialah pastoral. Ya, jadi kalau ditanya, saya mulai pemikirannya bukan yang apa ya. Jadi setiap mata pelajaran itu maunya tahu kita apa goalnya, apa yang mau dicapai kalau aku belajar dari pastoral ini. Jadi apa yang kita mau capai kalau kita mengikuti mata kuliah pastoral? Maka di sini ada definisinya. Definisi pastoral ialah pertama, pastoral itu sebagai kata sifat dari pastor. Itu dari bahasa Inggris ya. Jadi karena pastor melaksanakan penggembalaan, gitu kan? Maka istilah pastoral dalam konteks ini berarti sama dengan penggembalaan itu sendiri. Ya, jadi pastoral itu sama dengan penggembalaan. Jadi pastoral ataupun penggembalaan itu kita senantiasa melihat yang ada di dalam Alkitab. Jadi penggembalaan yang kita pelajari itulah penggembalaan berdasarkan Alkitab. Makanya kita coba mulai dari Yohanes pasal 10. Karena di situ nanti kita jumpa akulah gembala yang baik. Jadi pastor atau gembala yang pertama kali yang ada dalam Alkitab itu Yesus mengaku, akulah gembala yang baik. Ini namanya pastoral yang biblical. Pastoral kita ini berdasarkan Alkitab. Jadi textbook kita adalah textbook dari Alkitab. Saya ulangi, karena kalau kita jelas tujuannya, nggak terlalu berat untuk belajar. Sama dengan kalau jelas tujuan kita mau ke Medan, maka kita akan memilih semua bus yang berangkat ke Medan. Karena goal kita adalah mau pergi ke kota Medan. Jadi kalau penggembalaan mata pelajaran yang kita pelajari hari ini, jadi bisa kita nanti tahu apa sebenarnya yang kami pelajari. Kalau kita katakan kita belajar bahasa Inggris ya umpamanya, apa nanti goalnya kalau kita belajar bahasa Inggris? Setidaknya supaya kita bisa ngomong dalam bahasa Inggris. Atau tidak, setidak-tidaknya boleh kita membaca buku-buku yang ada dalam bahasa Inggris. Ini goalnya. Jadi tujuan kita juga kalau kita belajar pastoral atau belajar penggembalaan, aku diberitahu bagaimana menggembalakan jemaat. Bagaimana supaya seorang gembala itu bisa menggembalakan jemaat. Melayanimu dan mengasihimu. Ya, baru saja kita menyaksikan satu buah video, yaitu kesan mahasiswa dan dosen dan juga pengguna lulusan STT Perjanjiannya Kabanjahe. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi satu lagu. Setelah itu kita mendengarkan firman Tuhan. Di pintu hatimu Tuhan memanggil. Pintu hatimu Tuhan memanggil, suaranya lembut merdu,
sana, apakah jawabanmu? Lama nia nantikan kau dan masih tetap menunggu, menantikan engkau membuka hati. Oh Bapa, sangat rindu. Hai kawan, apakah kerinduanmu? Ingin kau hidup kekal, serahkanlah hidupmu kepada Yesus, takkan engkau menyesal. Lama nia nantikan kau dan masih tetap menunggu, menantikan engkau membuka hati. Oh Bapa, sangat rindu. Selamat berjumpa kembali teman-teman, saudara-saudari semuanya. Selamat malam. Kembali malam ini kita melanjutkan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam KKR STT perjanjiannya dalam rangka menjaring mahasiswa baru. Sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kepadamu Allah kami, pencipta langit dan bumi, Allah kami, itulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengasihi kami orang berdosa, yang berkenan menyatakan diri, sehingga manusia berdosa bisa mengenal Allah penciptanya. Kami bersyukur untuk malam ini kembali Tuhan memberikan waktu bagi kami bersama-sama mendengarkan perkataan-Mu. Bagaimana Engkau memanggil hamba-Mu, bagaimana Engkau menyatakan diri-Mu, bagaimana Engkau menyertai orang yang sudah Engkau pilih dan Engkau tetapkan. Kami bersyukur kalau malam ini kami boleh bersama-sama merenungkan bagian perkataan-Mu ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus sendiri yang tidak terbatas menolong tiap-tiap kami yang sudah ada dalam jaringan ini, baik Facebook maupun lewat radio perjanjiannya. Buatlah Tuhan Yesus supaya telinga kami terbuka mendengar perkataan-Mu, hati kami, pikiran kami teduh untuk menerima perkataan-Mu itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Malam ini kita bersama-sama melihat bagaimana bagaimana Tuhan memilih menetapkan seorang yang masih sangat muda. Ya, mungkin kita selalu punya alasan juga dalam hidup kita. Ya, kalau kita mendengar, memahami firman Tuhan, mungkin kita berkata, itu terlalu berat, atau aku masih terlalu muda, atau banyak mungkin alasan kita.
Ya, tapi malam ini kita mau melihat apakah alasan itu yang menjadi penting. Ya, atau Allah yang menyatakan, Allah yang mengenal, Allah yang memanggil kita, Allah yang mengasihi kita itu lebih penting. Mungkin ini yang akan kita lihat dalam bagian firman Tuhan malam ini. Kita melihat seorang yang masih muda, tadi saya katakan ya, yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya, untuk menyatakan firman-Nya, yaitu Yeremia. Kita melihat Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai ayat 10. Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan membacakannya bagi kita. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ya, inilah firman Tuhan yang akan sama-sama kita lihat pada malam hari ini. Ya, kita mungkin tidak melihat terlalu luas, terlalu banyak, tapi kita mau melihat bagaimana Allah menyatakan dirinya, bagaimana Allah mengenal hambanya, dan bagaimana ya hambanya itu sendiri, dan bagaimana janji Allah kepada hambanya itu. Kalau kita lihat ayat 1 sampai ayat 3, ini menunjukkan waktu atau masa di mana Yeremia dipanggil untuk menjadi nabi. Ya, kita lihat di sini ada beberapa raja ya yang hidup pada masa itu, khususnya di sini yang diungkapkan adalah raja-raja Yehuda. Ya, karena pada masa Yeremia ini kerajaan utara yaitu 10 suku itu sudah menjadi tawanan atau sudah menjadi buangan ke Asyur. Ya, kurang lebih mungkin 150 tahun. Iya, dan tinggallah kerajaan Yehuda, 2 suku Israel, ya, di mana pada masa itu Raja Yosia, ini dikatakan di ayat 2, yang memerintah. Dan pada tahun ke-13 disitulah Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabinya. Ya, dan kita lihat sampai nanti masa pemerintahan Raja Zedekia. Inilah raja terakhir di kerajaan selatan.
dan setelah itu Yerusalem dihancurkan. Ya, dan kita lihat masa ini adalah masa-masa yang sangat sulit. Ya. Masa-masa krisis, baik krisis secara politik, ya, secara ekonomi, terlebih-lebih lagi secara kerohanian. Ya. Dan pada masa inilah Yeremia dipanggil oleh Tuhan. Ya. Dan kalau kita lihat tadi alasan Yeremia, dikatakannya bahwa dia masih muda. Ya, memang Yeremia waktu dipanggil dia masih sangat muda. Ya, kemungkinan dia masih berumur 17 atau 20 tahun. Ya, jadi bisa kita bayangkan bagaimana Yeremia yang masih muda ini dipanggil, dan situasi pada waktu itu adalah situasi yang sangat sulit. Ya, ini ya. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Yeremia. Sehingga hal inilah yang bisa menolong atau menguatkan Yeremia itu sendiri. Kita lihat ayat 4. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Ya, jadi firman Tuhan atau Tuhan berbicara kepada Yeremia. Ya, jadi jelas ya, dalam bagian ini kita bisa melihat Tuhan sendiri. Ya, mau menyatakan apa yang harus dibuatnya kepada orang-orang Yehuda, tapi melalui Yeremia. Ya, kita lihat bagaimana Allah menyatakan diri. Langkah pertama atau hal yang mungkin menarik dalam bagian ini, bagaimana Allah mengungkapkan siapa dia kepada Yeremia yang masih muda ini. Kita lihat ayat 5, dikatakan oleh Tuhan kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Iya. Ini mungkin pernyataan yang yang mungkin menarik ya bagi seorang muda. Ya, karena dikatakan sesuatu hal di mana seseorang ini mengatakan apa yang dia buat, apa yang dia tahu kepada seseorang, di sini Yeremia. Dikatakan oleh Tuhan kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Di sini kata membentuk, kalau kita lihat dalam pasal 5 ini, ada beberapa kata kerja, mungkin ada 4 kata kerja yang dinyatakan oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Tuhan kepada Yeremia itu sendiri. Yang pertama yaitu, aku membentuk engkau, dan dikatakan sebelum. Ya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Ya, tadi saya sudah ungkapkan kata membentuk ini. Ini adalah kata yang dipakai oleh dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa aslinya, yaitu kata yang dimana seseorang itu dengan jarinya sendiri, dengan tangannya sendiri membentuk sesuatu. Ya, di sini Tuhan katakan, aku membentuk dengan tanganku sendiri, dengan jariku sendiri, aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Bisa kita bayangkan ya bagaimana tangan Tuhan membentuk, dan kata ini dipakai oleh Yeremia nanti dalam pasal 18 ya, bagaimana seorang penjunan, seorang tukang periuk yang membentuk periuk. Seperti inilah Allah mengungkapkan tentang apa yang dilakukannya kepada Yeremia ini. Ya, dengan tanganku sendiri, dengan jariku sendiri, aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Kita mungkin berpikir, bagaimana ini? Ya, mungkin kita secara medis, secara hal-hal yang lain mungkin kita tahu. Ya, secara biologi mungkin kita bisa memikirkan bagaimana seorang janin dibentuk dalam rahim seorang ibu. Tapi di sini Allah menyatakan, dengan jariku sendiri, dengan tanganku sendiri aku membentuk engkau. Iya. Apa yang bisa kita mengerti? Ya, kalau di awal KKR kita ini kita bisa ingat ya, diingatkan, hai pemuda, ingatlah
penciptamu pada masa mudamu. Siapa penciptamu itu? Siapa penciptaku itu? Itulah Yesus Kristus. Sekarang bagaimana dia menciptakan pemuda, menciptakan kita, menciptakan siapa saja? Dikatakan dengan jari dan dengan tangannya. Iya. Sehingga dengan sempurna dia membentuk telinga, dia membentuk hidung, dia membentuk tangan dan yang lain-lainnya semua organ-organ tubuh manusia. Kalau kita pikirkan, seorang yang membentuk ini pasti dia memikirkan hal yang baik. Iya. Sehingga dari hal ini juga kita bisa bisa memikirkan bahwa sebenarnya nggak ada hakku, nggak ada kebebasanku untuk memilih. Ya, waktu kami belajar di kelas pembentukan karakter hamba Tuhan, bagaimana Allah yang membentuk itu, sebenarnya dia dengan leluasa, dengan kuasanya membentuk. Sehingga sebenarnya kita sendiri tidak pernah bisa memilih, tidak pernah bisa menentukan tinggi badan kita misalnya, warna kulit kita, orang tua kita. Pernahkah kita ditanya, kamu pilih silakan orang tuamu siapa? Kalau ditanya mungkin kita bisa pilih, aku si anu orang tuaku, aku si anu orang tuaku. Aku mau warna kulitku seperti ini, aku mau hidungku mancung, aku mau tinggiku sekian meter, aku mau lahir di negara ini. Untuk hal-hal sekecil ini pun tidak pernah atau tidak ada kuasa hak kita untuk memilih. Hanya ada dalam tangan Tuhan yang mengatakan tadi kepada Yeremia Aku Tuhan yang membentuk engkau dalam rahim ibumu. Kalau inilah yang membentuk, dialah Allah pencipta langit dan bumi. Kita tahu dia menjadikan segala sesuatu, dialah yang membentuk kita. Mungkin ini yang perlu kita renungkan. Kenapa kita masih takut mengikut dia? Kenapa kita ragu-ragu? Kenapa kita curiga kepadanya? Dia yang membentuk, masakan dia setelah dibentuknya akan dibuatnya untuk tidak berguna? Tidak mungkin. Iya. Jadi bisa kita kita renungkan malam ini bahwa Allah itulah Yesus Kristus mengatakan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Di sini dikatakannya mengenal. Ya, kata mengenal ini mungkin tidak sama dengan mengenal seperti biasanya kita ungkapkan, oh aku kenal si anu. Tapi di sini kata mengenal ini adalah mengenal secara dalam, bahkan mengenal sepenuhnya. Bahkan tidak ada yang lebih mengenal kita daripada tidak ada yang sempurna mengenal kita selain daripada Allah sendiri. Bahkan kita sendiri pun mungkin tidak mengenal dalam tentang diri kita. Ya, tapi Allah yang mengatakan aku telah membentuk engkau. Ini kepada Yeremia tadi, mungkin kita juga. Ya, semua orang, semua manusia pasti Allah yang membentuknya. Bisakah kita merenungkan hal ini? Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang mengatakan, dia yang membentuk aku dalam rahim ibuku, dia sudah mengenal aku. Iya, dia mengenal saudara, dia mengenal saya. Ya, orang tua kita sendiri mungkin bisa tidak kenal kita begitu dalam. Bahkan kita sendiri pun mungkin tidak mengenal diri kita begitu dalam. Tapi Allah penjunan kita, Allah yang membentuk kita mengatakan, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Ya, di sini dikatakan menguduskan Yeremia, memilih, menghususkan Yeremia untuk maksud tertentu, untuk tujuannya tertentu. Ya, jadi Allah membentuk kita, membentuk manusia. Ya, dengan jarinya, dengan tangannya sendiri dalam rahim ibu kita. Dia sudah mengenal kita. Ya. Dan dikatakan dia menguduskan
menghususkan, mengambil, memilih ya untuk tujuannya sendiri, untuk maksudnya sendiri. Ya, inilah pernyataan Tuhan kepada Yeremia. Yeremia, aku yang membentuk engkau dalam rahim ibumu. Bahkan sebelum itu aku sudah mengenal engkau. Jadi coba kita bayangkannya, kita pikirkan, sebelum ada dalam rahim ibu kita pun dikatakannya apa? Aku sudah mengenal engkau. Tidak bisa kita pikiri ya, tidak bisa kita selami tentang hal ini. Tapi inilah Tuhan ya yang di sini kita lihat memanggil Yeremia. Apakah Yeremia saja yang akan dipanggil? Ya, mungkin kita berkata, aku pun mau dipanggil. Aku pun mau mengikut Tuhan. Tapi kembali, kalau kita mengenal begitu dalam orang yang memanggil kita, orang yang akan kita ikuti dalam hidup kita, mungkin ini membuat kita kuat atau teguh waktu kita mengikut Dia. Dan hal inilah mungkin yang membuat Yeremia teguh dalam pelayanan yang sudah Tuhan tetapkan. Tadi kita sudah lihat dalam latar belakangnya bahwa situasi pada masa itu adalah situasi yang sangat berat, yang sangat sulit. Tapi kembali, Allah yang memanggil Yeremia ini adalah Allah yang sudah mengungkapkan seperti ini tadi. Kemudian kita lihat untuk apa dia ditetapkan. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kalau nabi kita pasti tahu adalah sebagai mulut Allah, sebagai juru bicara Allah untuk menyampaikan kehendak Allah, apakah kepada raja, kepada imam atau kepada rakyat. Ya, untuk inilah, dan di sini dikatakan bahkan bukan hanya untuk suku Yehuda atau orang Yehuda saja, tapi juga dipanggil menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Iya. Kalau kita lihat kitab Yeremia ini mulai pasal 46, di situ Yeremia sudah berbicara tentang bangsa-bangsa. Apa yang akan terjadi kepada bangsa-bangsa itu. Ya, kemudian kita lihat setelah Allah menyatakan dirinya waktu dia menjumpai Yeremia, ada enggak alasan Yeremia? Kita lihat ayat 6 dikatakan Yeremia, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Iya, kalau kita lihat ya dari tahun-tahun, kalau kita telusuri ya, kita bisa mengerti ya tahun berapa Yeremia lahir, tahun berapa dia dipanggil. Dia memang masih sangat muda. Iya. Aku masih sangat muda. Bagaimana mungkin aku menjadi juru bicara Allah untuk menyatakan firman Allah kepada raja, kepada pembesar-pembesar, kepada nabi-nabi palsu, kepada imam-imam yang lain, bahkan kepada bangsa-bangsa lain. Iya, aku masih muda, aku belum pandai berbicara, aku belum punya pengalaman. Iya. Mungkin waktu kita mendengar, mengerti firman Tuhan, waktu kita baca Alkitab, mungkin kita juga punya alasan, Tuhan, aku kan masih muda. Masa muda ini kan enggak 2 kali, hanya sekali. Dan itu tidak lama Tuhan. Tolonglah Tuhan, ayolah kompromilah kita, mungkin seperti itu ya. Berkemurahanlah Tuhan, biarlah aku menikmati masa mudaku, nanti setelah menjelang tua, kalau Tuhan panggil aku mau setia. Ya, atau mungkin hal yang lain menjadi alasan kita. Aku tidak pandai, aku masih muda, ya aku kurang berpengalaman atau yang lain. Dan ini jugalah alasan Yeremia. Dan kita lihat bagaimana Allah ya dengan menerima alasan Yeremia ini. Ayat 7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Ya, tadi saya sudah ungkapkan dalam bagian ini kita mau melihat ya bukan hamba Tuhannya, bukan orang yang dipilih itu sebenarnya yang menjadi dasar, yang menjadi pokok utama.
Tapi Allah yang mengutus, Allah yang memanggil dan menetapkan itu. Iya. Sehingga kita lihat di sini Tuhan mengatakan kepada Yeremia apa? Janganlah katakan aku masih muda. Ya, aku kenal engkau, aku yang membentuk engkau. Ya, aku yang menetapkan engkau, aku yang menguduskan engkau. Jadi tidak ada alasan. Ya. Dan kenapa? Kenapa Tuhan? Kita lihat dalam bagian ini mengatakan, jangan katakan aku masih muda. Di sini kita baca, kita lihat ayat 7 ini, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Jadi untuk apa yang menjadi alasan Yeremia, Tuhan katakan apa? Kepada siapa engkau kuutus, harus engkau pergi. Iya, apa yang kuperintahkan untuk kau sampaikan, harus engkau sampaikan. Dan di sini dikatakan Tuhan, jangan takut kepada mereka. Jadi alasan Yeremia tadi aku masih muda, mungkin ini juga takut. Ya, takut untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, pasti Yeremia tahu ya situasi bangsanya pada waktu itu. Ya, dan banyak nabi-nabi yang sebelum dia, nabi-nabi yang terdahulu yang sudah berbicara kepada orang Israel, tapi mereka tidak mendengarkan. Ya, bagaimana aku yang masih muda ini akan didengarkan oleh mereka? Sementara nabi yang sebelumnya, misalnya Nabi Yesaya juga mereka tidak dengarkan. Aku masih muda, bagaimana bisa? Tapi Tuhan katakan apa? Janganlah takut kepada mereka. Iya. Mungkin ini juga kadang menjadi alasan kita, nanti bagaimana aku menyampaikan firman Tuhan? Dia lebih pintar daripada aku, atau dia lebih tua daripada aku, dan mungkin alasan yang lain. Tapi Tuhan katakan apa? Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Iya, janji Tuhan kepada Yeremia. Tuhan tidak membiarkan Yeremia sendiri waktu pergi sebagai nabi kepada Yehuda dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan katakan apa? Aku menyertai engkau. Ya, kalau kita lihat dalam seluruh kitab Yeremia ini, bagaimana Tuhan menyertai Yeremia. Ya, mungkin bisa kita katakan, kalau memang Tuhan menyertai, kenapa Yeremia mengalami kesulitan? Kenapa Yeremia dibuang ke sumur itu? Kenapa Yeremia harus dipenjarakan? Kenapa Yeremia harus mengalami penderitaan? Ya, di sini bukan, ya penyertaan Tuhan di sini bukan melepaskan Yeremia dari semua kesulitan, semua penderitaan itu. Tapi penyertaannya di sini Yeremia bisa bertahan. Yeremia bisa menyampaikan apa yang Tuhan suruh untuk disampaikan. Mungkin ini yang lebih sulit. Ya, menyampaikan apa yang Tuhan suruh untuk kita sampaikan. Ya, kalau kita lihat dalam kitab Yeremia ini yang harus disampaikan apa? Bahwa mereka harus tunduk kepada kerajaan Babel. Mereka harus menerima ya bahwa mereka harus menjadi orang tawanan atau orang buangan di negara orang asing. Iya. Tapi kita bisa melihat bagaimana Yeremia dalam masa yang panjang juga ya, kurang lebih 40 tahun Yeremia berbicara sebagai nabi, dan dalam masa 40 tahun ini dia mengalami banyak penderitaan. Ya, dia banyak mengalami tekanan. Tapi Tuhan tadi berjanji apa? Aku menyertai engkau. Kita lihat satu janji penyertaannya itu ayat 18 pasal 1 ini dan ayat 19. Dikatakan,
mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Ya, kita bisa lihat siapa-siapa saja yang harus dihadapi oleh Yeremia. Yeremia yang masih muda. Iya. Tapi Tuhan katakan, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu. Ya, artinya kota yang berkubu, kota yang punya pertahanan, yang tidak bisa dikalahkan, yang tidak bisa ditumbangkan oleh musuh walaupun mereka kuat. Iya. Dan membuat engkau menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga. Ya, tembok apa? Tembok beton saja pun susah untuk dirobohkannya. Ini tembok tembaga. Artinya apa? Kamu tidak akan pernah kalah. Kamu tidak akan pernah menyerah oleh mereka, oleh raja, oleh pemuka-pemuka, oleh imam dan juga oleh rakyat negeri ini. Dan dikatakan ayat 19, mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan di sini apa? Mereka akan menyerang engkau, memerangi engkau, melawan engkau, menista engkau. Iya. Jadi bisa kita bayangkan ya, bisa kita lihat ya, waktu Tuhan mengutus hambanya bukan dilepaskan dari semua kesulitan, tapi janji penyertaan Tuhan di sini dikatakannya, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, tembok yang terbuat dari tembaga. Ya, mereka yang memerangi engkau tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau. Bisakah kita melihat ya bagaimana Allah dalam panggilan Yeremia ini? Ya, Allah yang sama, Allah yang dulu memanggil Yeremia untuk berbicara kepada orang Israel, orang Yehuda, untuk berbicara kepada bangsa-bangsa lain, untuk menyatakan kebenaran Allah. Ya, dan dalam pekerjaan ini, dalam panggilan ini dikatakan dia banyak mengalami penderitaan. Ya, tapi satu bagian tadi kita lihat bagaimana janji Allah yang berjanji untuk menyertai dia, yang berjanji membuat dia menjadi kota yang berkubu. Masih takutkah kita? Masih ragukah kita untuk mentaati Tuhan, mengikut Yesus yang menciptakan kita, yang tadi mengatakan, aku telah membentuk engkau sebelum engkau lahir pun, sebelum engkau ada dalam rahim ibumu pun, aku sudah membentuk engkau. Aku membentuk engkau sedemikian rupa. Aku menguduskan engkau untuk maksudku. Iya. Mungkin sekarang kita bisa mengerti ya, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita bisa mengerti, oh ini tujuan Tuhan. Ya, kalau demikian, maukah aku terus mengikut Tuhan? Waktu mengikut Tuhan ini apa yang akan terjadi? Kemudahan dalam segala hal, kesenangan dalam segala hal. Dari kisah Yeremia ini kita bisa melihat bagaimana perjalanan hidup Yeremia selama kurang lebih 40 tahun. Ini bukan waktu yang sebentar. Ya, dari umur 17 tahun atau 20 tahun sampai nanti 40 tahun, ya mungkin sampai tua dia ya. Tapi kita lihat bagaimana Yeremia. Apa yang membuat Yeremia bisa bertahan? Apa yang membuat Yeremia bisa menghadapi dan tidak terkalahkan oleh orang-orang yang harus dijumpainya? Allah sendiri. Allah yang memanggil dia, berjanji untuk menyertai dia. Berjanji untuk melepaskan dia dari orang-orang yang akan atau orang-orang yang berencana untuk membunuh dia.
Dan yang terakhir, bagaimana kita lihat Yeremia ini? Ya, setelah pemerintahan Raja Zedekia, ya ini akhir kerajaan Yehuda. Kita bisa melihat dalam kitab Yeremia ini bagaimana Yerusalem, bait Allah dan juga tembok kota Yerusalem semua sudah diruntuhkan. Iya. Dan satu hal yang menarik, janji Tuhan untuk menyertai Yeremia ini ketika pasukan Nebukadnezar yang menyerang kota Yerusalem, ya kita lihat dalam pasal 39 dan 40 itu bagaimana Yerusalem dihancurkan. Tapi kepala pasukan Nebukadnezar yaitu Nebuzaradan dikatakan dia menyelamatkan, dia melepaskan Yeremia, bahkan dia memberi pilihan kepada Yeremia. Kamu Yeremia pilihlah, kamu mau ikut ke Babel atau mau tetap di sini, terserah kamu. Ya, sementara yang lain, ya kalau kita baca kitab Yeremia ini, ya mereka ada yang mati dimakan pedang, ada yang menjadi tawanan dibawa ke Babel. Tapi Yeremia, sebagaimana janji Tuhan kepadanya untuk menyertai dia, untuk melepaskan dia, kita lihat di sini Yeremia, ya dia bisa lepas. Ya walaupun kota Yerusalem dikepung, tapi dia diselamatkan, bahkan dicari dia. Manakah di sini Yeremia? Ya waktu saya baca itu saya berpikir mereka tahu nama Yeremia. Iya. Ini hal yang menarik, bagaimana Allah yang tadi mengatakan, aku mengenal engkau, aku membentuk engkau, aku menguduskan engkau, tapi aku mengutus engkau kepada bangsa yang keras ini. Mereka akan melawan engkau, mereka akan memerangi engkau. Tapi dikatakan Tuhan apa? Tapi aku membuat engkau seperti kota yang berkubu. Iya, aku akan menyertai engkau. Ya, dan hal yang menarik lagi kita lihat, Yeremia bisa melihat janji Tuhan tentang pemulihan, tentang perjanjian baru antara Allah dengan Israel. Ya, dan hal ini juga membuat Yeremia bisa kuat. Dia bisa melihat janji Tuhan. Ya. Tuhan berjanji akan memulihkan, akan memberikan hati yang baru. Ya dalam pasal 31 itu ya kitab Yeremia ini. Jadi dari bagian ini, dari cerita ini kita bisa melihat, kita bisa merenungkan bagaimana Allah yang memanggil Yeremia ini. Siapa dia? Apa yang dilakukannya kalau dia memanggil aku dan aku mengikut dia dalam hidupku? Apa yang akan terjadi dalam hidupku? Apa yang bisa kulihat? Apa yang bisa kuharapkan? Ya, dari hidup Yeremia ini kita bisa belajar. Ya, jadi ya untuk kita pemuda-pemudi, orang-orang yang masih muda, ya bisakah kita belajar kepada Yeremia ini? Yeremia yang masih muda yang dipanggil, ya untuk menjadi nabi Tuhan, mentaati Tuhan. Tapi Yeremia ini juga kita lihat bagaimana Tuhan menyertai dia dan bagaimana dia melihat janji Tuhan. Sehingga itulah yang menghiburkan, yang menguatkan dia dalam semua pelayanannya. Mungkin Allah yang sama, inilah Allah yang sama, Tuhan yang sama, Yesus Kristus. Iya, yang memanggil kita, yang berbicara kepada kita melalui Alkitab. Kita bisa merenungkan, inilah Allah. Ya, inilah Tuhan yang mengenal aku, yang membentuk aku. Ya, dan dia berjanji menyertai. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Allah kami, Tuhan Yesus, kalau kami bisa mendengar perkataan-Mu malam ini. Bagaimana Engkau menyatakan dirimu kepada Yeremia itu.
Engkau Allah, Engkau Tuhan yang sudah membentuk dia, mengenal dia, menguduskan dia untuk menjadi nabi kepada bangsa-bangsa. Kami melihat bagaimana Engkau berjanji menyertai dia. Tuhan Yesus, tolong kami, orang-orang yang masih muda. Kalau kami mendengar perkataan-Mu, mendengar firman-Mu, tolonglah kami Tuhan Yesus, supaya kami bukan melihat diri kami, tapi melihat Allah, melihat Tuhan yang memanggil kami itu. Sebagaimana Yeremia bisa melihat Engkau sehingga dia taat, dia mengikut Engkau, dan bagaimana Engkau memberikan pengharapan itu. Tolong juga kami Tuhan Yesus, semua kami yang mendengar perkataan-Mu malam ini. Buatlah supaya hati kami teduh, buatlah supaya pikiran kami dipenuhi oleh perkataan-Mu, mengingat bahwa Tuhan pencipta kami, itulah Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, Allah yang punya otoritas untuk memanggil kami, dan Allah yang berjanji untuk menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita bernyanyi menyambut firman Tuhan dari lagu kita, Di Pintu Hatimu Tuhan Memanggil. Setelah kita menyanyikan lagu ini, kita akan menyaksikan satu buah video kesaksian dari alumni mahasiswa STT Perjanjiannya Kabanjahe. Pintu hatimu Tuhan memanggil, suaranya lembut merdu, dengan sabar dia menunggu di sana. Apakah jawabanmu? Lama nia nantikan kau, dan masih tetap menunggu. Menantikan engkau membuka hati. Oh Bapa, sangat rindu. Hai kawan, apakah kerinduanmu? Ingin kau hidup kekal, serahkanlah hidupmu kepada Yesus, takkan engkau menyesal. Nia nantikan kau, dan masih tetap menunggu. Menantikan engkau membuka hati. Oh Bapa, sangat rindu. Kita menyaksikan satu buah kesaksian dari alumni STT Perjanjiannya
Kabanjahe. Selamat malam untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama bergabung di KKR STT Perjanjiannya Kabanjahe. Perkenalkan, nama saya Veronica Sagala. Saya alumni angkatan kedua STT Perjanjiannya Kabanjahe. Di sini saya akan menyaksikan sedikit bagaimana saya menerima Tuhan Yesus, kenapa saya masuk ke STT Perjanjiannya Kabanjahe, bagaimana saya sesudah di STT Perjanjiannya Kabanjahe, dan bagaimana saya mencukupi kebutuhan perkuliahan saya. Jadi yang pertama, bagaimana saya menerima Tuhan Yesus. Jadi saya menerima Tuhan Yesus ketika saya sudah masuk di STT Perjanjiannya Kabanjahe semester 2 tahun 2016. Jadi disitulah saya mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan saya. Jadi di STT Perjanjiannya Kabanjahe saya tinggal di asrama STT Perjanjiannya. Dan setiap pagi di asrama kami saat teduh bersama dengan ibu asrama. Saat teduh atau baca Alkitab dan juga dengan teman-teman saya. Selain baca Alkitab, ada juga kerja praktis di asrama STT Perjanjiannya. Kerja praktis itu seperti mencuci piring, memasak, dan lain-lain. Jadi saya dengan kelompok saya mendapat giliran untuk memasak. Jadi satu kelompok kami ada 3 orang, dan 2 orang teman saya ini sudah menerima Tuhan Yesus. Saya sendiri belum. Jadi ketika kami bekerja bersama, kedua teman saya ini dengan sukacita selalu menceritakan bagaimana dia menerima Tuhan Yesus. Dan mereka berkata bahwa sesudah mereka mengaku dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka mengalami sukacita dan ada perubahan dalam hidup mereka. Dan mereka juga mengerti firman Tuhan. Jadi karena mereka semangat dan berlomba-lomba untuk menceritakan pertobatan mereka kepada saya, maka timbullah dalam hati saya juga ingin seperti mereka. Saya juga ingin merasakan apa yang mereka katakan, gitu ya. Jadi setiap ada kesempatan, saya selalu mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus, supaya saya juga merasakan apa yang mereka rasakan, gitu. Tetapi setelah saya mengaku menerima Tuhan Yesus, tidak ada sukacita yang saya temukan seperti yang dikatakan teman-teman saya, dan tidak ada perubahan dalam hidup saya. Jadi karena sudah sering saya menerima Tuhan Yesus, akhirnya timbul dalam hati saya, kenapa begitu sulit menerima Tuhan Yesus? Kenapa tidak ada perubahan? Kenapa mereka bisa sedangkan saya tidak, gitu. Jadi timbullah pertanyaan dalam hati saya, kenapa bisa begini? Bagaimana caranya menerima Tuhan Yesus? Tuh. Jadi pada tahun 2016 bulan 2 bulan Februari, disitulah pertanyaan saya ini terjawab, gitu ya. Kenapa saya tidak bisa menerima Tuhan Yesus, gitu? Karena memang saya belum mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Saya hanya tahu Dia Juru Selamat, hanya sebatas itu. Gitu. Tapi bagi saya itu tidak dalam. Hanya sebatas Juru Selamat. Apa artinya Juru Selamat, gitu. Jadi pada tahun 2016 itu seorang ibu rohani saya memanggil saya dan dia berkata, apakah saya mau PA bersama dengan dia? Jadi saya menjawab, iya saya mau PA dengan ibu itu. Jadi ibu itu membawakan firman Tuhan kepada saya dari Kolose 1 ayat 13. Katanya, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi inilah yang dijelaskan oleh ibu itu. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Siapa Ia itu? Dialah Yesus. Yesus telah melepaskan kita. Ya. Dari mana dilepaskan? Dari kuasa kegelapan.
Apa kuasa kegelapan? Itulah kuasa dosa, itulah kuasa iblis. Yesus telah melepaskan kita dari kuasa dosa, dari kuasa kegelapan, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ya. Jadi setelah dijelaskan bahwa dia itu adalah Yesus, hanya dialah Tuhan, hanya dialah Allah yang dapat melepaskan kita dari kuasa dosa, dari kuasa kegelapan, dari kuasa iblis. Gitu. Jadi latar belakang saya itu juga seorang penyembah berhala. Ya. Dan keluarga saya juga seorang penyembah berhala. Jadi untuk saya bisa lepas dari penyembahan berhala ini, hanya Tuhan Yesus yang bisa melepaskan. Saya sendiri tidak dapat melepaskan diri saya dari kuasa dosa, dari kuasa penyembahan berhala, dari kuasa iblis. Siapa yang dapat melepaskan? Hanya Tuhan Yesus. Hanya Dia yang sanggup melepaskan saya dari kuasa kegelapan, dan hanya Dia yang sanggup memindahkan saya ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi setelah saya mendengar berita itu, ada dalam hati saya pengakuan, iya, hanya Yesus yang bisa melepaskan saya. Tidak ada siapapun yang bisa melepaskan saya dari kuasa kegelapan. Dan setelah itu, ibu itu juga membawa firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 10, yang dikatakannya bahwa Tuhan Yesus menjadi manusia dan katakannya pada saat itu dia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, gitu ya, seperti gurun yang tandus itu. Jadi waktu itu saya mendengar firman Tuhan yang dibawakan ibu ini, Tuhan Yesus rela melakukan itu semua. Dia Allah, rela Dia datang ke dunia melepaskan kemuliaannya di surga. Ya, Dia datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia yang semaraknya pun tidak ada, yang rupanya pun tidak tampan, tandus, kering. Tapi Tuhan Yesus rela mengambil itu. Supaya apa? Supaya saya bisa diselamatkan. Ya. Dan karena saya seorang penyembah berhala, saya seorang yang berdosa ini, karena sayalah Tuhan Yesus disalibkan, karena sayalah Tuhan Yesus diolok-olok, Tuhan Yesus dihina. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakanku. Dia diremukkan oleh karena kejahatanku. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagiku ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Semua untuk aku. Tapi Dia yang menderita. Dan di situ saya melihat betapa besar kasih Tuhan Yesus kepada saya. Untuk saya Dia rela melakukan semuanya. Untuk saya Dia rela meninggalkan surga. Untuk saya Dia rela dihina. Untuk saya Dia rela mati di kayu salib. Inilah kasih Tuhan Yesus yang nyata. Sebelum saya masuk ke STT Perjanjiannya Kabanjahe, saya tinggal di tengah-tengah keluarga yang mengenal Tuhan Yesus, sudah mendengar Injil yang benar, tapi belum mengambil keputusan gitu. Dan di tengah-tengah keluarga saya merasa saya tidak ada mendapatkan kasih gitu ya, karena mereka selalu memarahi saya. Mama saya selalu marah kepada saya dan abang saya juga. Jadi saya memiliki dendam terhadap mereka. Ya, terutama kepada abang saya sangat dendam kepada abang saya. Sampai suatu hari saya pernah ingin membunuh abang saya karena dendamnya gitu. Hati saya selalu sakit dibuatnya, mau memukul dan marah, sehingga tertanam di hati saya bahwa dia inilah musuh saya, seperti itu. Dan setelah saya mendengar Yesaya 53 ayat 5 ini, betul ada orang yang mengasihi saya. Itulah Tuhan Yesus. Jadi setelah mendengar ini, tambahlah pengenalan saya akan Tuhan Yesus. Dialah yang
melepaskan saya dari kuasa kegelapan, dan memindahkan saya ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan dialah Allah yang mengasihi aku, yang rela mati di kayu salib untuk melepaskan aku dari kuasa kegelapan itu. Jadi setelah mendengar penjelasan dari ibu rohani saya, maka saya mengambil keputusan. Saya mengaku, Tuhan Yesus, aku sekarang sudah tahu bahwanya Engkau Allah yang dapat melepaskan aku dari kuasa dosa, dari kuasa si iblis yang menjadi temanku selama ini. Mulai sekarang, aku memutuskan hubunganku dengan si iblis itu, dengan kegelapan itu, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, yang dapat melepaskan aku dari kuasa kegelapan, memindahkan aku ke dalam kerajaan-Mu, kerajaan terang itu. Dan setelah saya mengambil keputusan, saya merasakan sukacita, dan perubahan dalam diri saya juga. Saya melihat bahwa yang semulanya saya dendam dengan keluarga saya, termasuk abang saya, berubah. Dendam itu sekarang menjadi kasih. Ya, setelah saya menerima Tuhan Yesus, ada kasih di dalam hati saya untuk abang saya. Abang saya orang berdosa, sehingga dia melakukan hal itu. Dan apa yang harus kulakukan? Saya harus memberitakan Injil kepadanya, supaya dia pun mendapatkan apa yang sudah saya dapatkan. Itu. Dan kepada orang tua saya juga. Jadi kalau saya bertemu dengan abang saya memberitakan tentang Tuhan Yesus kepadanya. Jadi inilah sedikit kesaksian saya bagaimana saya menerima Tuhan Yesus. Yang kedua, kenapa saya masuk ke STT Perjanjiannya Kabanjahe? Yang pertama itu karena disuruh oleh orang tua, gitu. Jadi ada keluarga dari Kabanjahe menelepon orang tua saya. Dia mengatakan bahwa ada STT buka di Kabanjahe, gitu. Jadi ini sebelum saya bertobat, orang tua saya menyarankan kalau kamu tidak dapat di sini, ya udah kamu coba di Kabanjahe dulu, gitu. Jadi untuk menghindari orang tua saya dan keluarga saya memilih ya udah saya kuliah di STT Perjanjiannya, gitu. Dan saya juga sama sekali belum mengetahui bagaimana STT Perjanjiannya Kabanjahe ini. Jadi kami pun datang ke STT dan mendaftar di situ. Baru setelah itu saya mengambil program setahun untuk kedepannya supaya bisa lagi mendaftar di tempat yang lain, gitu. Jadi itulah kenapa saya masuk ke STT Perjanjiannya Kabanjahe, karena disuruh orang tua saya. Gitu. Yang ketiga, bagaimana saya sesudah di STT Perjanjiannya Kabanjahe. Setelah mendaftar dan masuk di dalam STT Perjanjiannya Kabanjahe itu, saya belajar mengenai banyak hal, gitu ya. Jadi saya yang semula tidak mengerti, tidak mengetahui tentang Alkitab, tidak mengetahui tentang Alkitab. Setelah masuk di STT Perjanjiannya Kabanjahe, saya sudah mengerti bagaimana cara membaca Alkitab dengan benar. Ya, jadi waktu saya dulu masih SMA, saya sering membaca kitab Raja-Raja dan kitab Wahyu karena di situ ada cerita. Tapi saya tidak mengerti sama sekali. Saya tidak mengerti firman Tuhan itu. Tapi sesudah saya menerima Tuhan Yesus dan belajar di STT Perjanjiannya Kabanjahe, kami diajari bagaimana membaca Alkitab dengan benar dan bagaimana menafsirkan Alkitab itu. Sehingga waktu saya membaca, saya mengerti, oh ini maksudnya, ini artinya, gitu. Dan di STT Perjanjiannya Kabanjahe juga kita belajar dari Alkitab dan juga dari buku-buku yang lain, tetapi dasarnya adalah Alkitab itu sendiri. Dan di STT Perjanjiannya Kabanjahe juga disediakan mata kuliah homiletik, hermeneutik, misiologi, pemuritan, dan masih banyak lagi. Mungkin saudara tidak mengerti apa itu pemuritan, apa itu misiologi, apa itu soteriologi, apa itu hermeneutik dan homiletik. Jadi jika saudara ingin mengetahuinya, saudara bisa mendaftar di STT Perjanjiannya Kabanjahe untuk belajar bersama-sama di dalam, untuk mengetahui lebih dalam
bagaimana proses belajar di STT Perjanjiannya Kabanjahe. Selain itu, di STT Perjanjiannya Kabanjahe juga saya belajar bagaimana karakter seorang hamba Tuhan itu dibentuk, ya, seperti Timotius dibentuk, dan Timotius dikatakannya seorang hamba Tuhan itu seperti prajurit, petani, dan olahragawan. Jadi seorang hamba Tuhan itu juga harus memiliki karakter seperti seorang prajurit yang taat kepada tuannya, seorang petani yang merasakan hasilnya lebih dahulu, dan seorang olahragawan yang bekerja dengan keras untuk mendapatkan kejuaraan, untuk mendapatkan mahkota gitu. Jadi di STT Perjanjiannya lah kami belajar mengenai pembentukan karakter hamba Tuhan. Jadi inilah bagaimana saya sesudah di STT Perjanjiannya Kabanjahe. Jadi setelah melihat hal ini, saya akhirnya mengambil keputusan untuk belajar sampai tamat, sampai lulus kuliah. Jadi setelah saya mengambil keputusan untuk belajar sampai tamat, sampai lulus, di perkuliahan ini juga sebagai seorang mahasiswa pastinya diberikan tugas, ya, diberikan tugas oleh dosen-dosen dengan mata kuliah yang dibawakan. Jadi bagaimana saya menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh dosen? Kadang-kadang saya juga bersungut-sungut dalam mengerjakannya karena kadang saya tidak mengerti atau dengan alasan yang lain. Tetapi setelah saya berpikir, baik tugas itu diberikan gitu. Apanya yang baik, di bagian mana yang baik gitu ya. Kalau menurut saya pribadi, dengan diberikannya tugas-tugas perkuliahan itu, saya semakin rajin membaca buku dan semakin rajin juga belajar gitu. Mungkin kalau tidak diberikan tugas, saya tidak membaca buku, saya tidak membaca dan tidak belajar gitu. Dan yang kedua, untuk melihat sejauh mana kemampuan saya gitu. Jadi tugas itu diberikan supaya dosen yang mengajar bisa melihat sejauh mana sudah kemampuan saya gitu. Jadi kalau masih ada yang kurang, dosen itu masih bisa menjelaskannya kembali gitu. Dan untuk teman-teman di STT Perjanjiannya juga, saya bersyukur memiliki teman-teman yang sudah menerima Tuhan Yesus, yang sudah ada di dalam Kristus. Mereka juga menolong saya dalam mengerjakan tugas dan menolong dalam berbagai hal gitu ya. Saya juga bersyukur berada di tengah-tengah mereka. Dan untuk dosen-dosennya, saya juga bersyukur dengan dosen-dosen yang mengajar di STT Perjanjiannya. Ya, mereka selalu siap dalam mengajar, dan bagaimana juga jika seorang mahasiswa konseling kepada dosen, mereka juga dapat menyediakan waktu dengan baik dan menolong mahasiswa ya sejauh kemampuan mereka. Dan melalui dosen-dosen inilah Tuhan Yesus menolong saya, menolong mahasiswa untuk memiliki karakter yang serupa dengan Kristus gitu. Jadi melalui dosen inilah karakter saya dibentuk dengan cara mengajar gitu. Yang terakhir, bagaimana saya mencukupkan kebutuhan perkuliahan saya. Jadwal perkuliahan saya itu siang hari pukul 12 sampai pukul 6, pukul 1 sampai pukul 6 sore. Jadi di sore hari saya kuliah, di pagi hari saya bekerja gitu. Jadi semester pertama dan semester kedua orang tua saya yang membiayai sekolah saya. Namun di semester 3 sampai semester 6 itu saya sendiri yang membiayai. Dan semester 7 semester 8 dibantu oleh kakak saya. Jadi dari semester 3 sampai semester 6 bagaimana saya mencukupkan kebutuhan saya, uang asrama saya, uang kuliah saya, dan uang buku dan sebagainya itu dicukupkan Tuhan
melalui saya bekerja gitu. Jadi setengah hari bekerja, setengah hari kuliah. Jadi dengan begitulah Tuhan Yesus menolong saya dalam mencukupi kebutuhan saya. Jadi saudara tidak usah takut bisa wajar, tapi ditolong Tuhan, bukan langsung diberikan uangnya gitu, tapi dengan cara bekerja gitu. Jadi begitulah saya mencukupkan kebutuhan saya. Dan yang terakhir, setelah saya lulus dari STT Perjanjian Kabanjahe, sekarang saya berada di Kabupaten Asahan, Kecamatan Naik Ledong, Desa Ledong Timur. Yes. Jadi saya sekarang berada di sini dan pekerjaan saya menjaga radio dan juga ada beberapa pelayanan yang kami lakukan di sini. Ya, jadi demikianlah kesaksian saya yang bisa saya ceritakan. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikianlah acara kita malam hari ini sudah selesai. Jadi kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah mendengarkan lewat Facebook STT Perjanjiannya dan juga lewat radio dan juga lewat streaming. Jadi kita akan berjumpa lagi pada hari Jumat depan. Pagi-pagi jam 7 ada renungan dan jam 8 malam sampai dengan selesai kita akan kembali mengadakan lanjutan KKR STT Perjanjiannya. Jadi kami kembali mengundang teman-teman semua untuk bergabung di Facebook STT Perjanjiannya dan juga lewat radio, juga lewat streaming. Terima kasih, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.